Di episode berapa ya kita? Lupa gue jadi ya. Tapi untuk kali ini nih Bang Imo udah lagi nggak di studio. Yo, ini lagi ada di kantor apa nih bro? Gakum. Gakum. Apa itu Gakum? Gakum lalu lintas. Pantesan baik polisi tadi ya kan? Baik polisi tadi ya. Ada di program Modus Imo Bedul Show. Kebetulan bintang tamu ini sudah ada langsung di sampingnya Bang Imo. Oke. AKPP Pak Ojo Ruslani. Ya. Dipanggilnya Lani. Ojo. Kirain panggilnya Lani. Gitu. Yo, ini yang biasa nilang-nilang gitu ya. Yang nilang-nilang pakai apa? Kamera-kamera gitu tuh di jalan. Kemarin tuh wah bener parahnya. Ada mobil angkot. Wah, ugal-ugalan nih, Pak. Paling parahnya lagi pas saya lihat, wah anak kecil tuh yang mengendarai. Kebetulan saya punya barang buktinya, ada buktinya kok Pak. Nah Pak nih. Wah ini bahaya nih Pak nih kalau bagi buat apa anak kecil mengendarai angkot. Umur berapa tahun tuh? Wah umurnya kemarin itu 5-6 tahun Pak. 5-6 iya. tahun. Ini Pak barang buktinya sudah saya amankan Pak. sudah saya amankan Pak. Ini barang buktinya ya. Iya. Ugal-ugalan ya. Anak kecil pengen itu. Wah, saya bahaya Pak ugal-ugalan di jalan. Itu dia ya kan. PA. Efektif untuk kamera atlet tuh sebenarnya boleh gimana bisa dibilang sudah banyak pelanggar juga ya kan, sudah mencapai ribuan katanya Pak. Iya betul. Pertama kita meminimalkan adanya komunikasi langsung, kontak langsung antara petugas dengan para pelanggar di jalan. Ya. Kita tahu bahwa mungkin terkait dengan kasus polisi lalu lintas di jalan ketika menilang dan lain-lain, ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mereka. Dengan adanya etle ini diharapkan komunikasi kontak langsung dengan para pelanggar ini berkurang. Kemudian yang kedua, edukasi yang diberikan kepada masyarakat bahwa dengan etle ini perilaku mereka itu dibatasi. Dengan harapan nanti pada saat mereka sadar bahwa adanya pembatasan perilaku dalam mengemudi sehingga mereka akan lebih tertib pada saat di jalan. Jadi bukan kita pengen menindak sebanyak-banyaknya, bukan tujuan kita seperti itu, bukan. Lebih kepada edukasi, pemberian pembelajaran kepada para pengguna jalan untuk bisa berlaku tertib di jalanan sehingga terciptalah situasi kamtib secarlantas. Jadi dengan adanya ketertiban ini kan bisa meminimalkan kecelakaan. Kita tahu bahwa kecelakaan itu kan berawal dari pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna jalan. Dengan adanya etle, orang semakin sadar bahwa dia harus sadar dengan aturan-aturan. Aturan ditegakkan, masyarakat sadar dengan aturan, pelanggaran semakin kecil, maka insya Allah kecelakaan pun akan semakin kecil. Itu harapan kita sebetulnya. Kalau dikeluhkan juga tuh bagi para pengendara tuh katanya etle itu wah ribet kalau udah ketilang ngurusnya juga. Terus kalau dari pihak anggota apa nggak ribet juga ngurusin dalam satu hari itu bisa ribuan kendaraan itu Pak? Nah, justru dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya saat ini ada perbedaan antara penerapan etle yang sebelum-sebelumnya diberlakukan dengan etle yang sekarang. Kita punya program namanya Cakra Presisi. Cakra Presisi. Cakra Presisi. Presisi. Perbedaannya yang menyolok adalah pertama, kalau kemarin pemberitahuan kepada para pelanggar itu menggunakan surat. Surat itu dikirim kepada pelanggar berdasarkan alamat yang ada di dalam database STNK. Melalui surat cinta itu? Ya, melalui surat cinta. Nopolnya tercapture, kemudian dari capturean akan muncul nomor polisi kendaraan. Kemudian di situ lengkap pemiliknya siapa, alamatnya di mana. Kemudian kita validasi terhadap pelanggaran ini apakah
masuk ke pelanggaran atau tidak. Kalau masuk, langsung kita tindak lanjuti dengan pengiriman surat. Itu yang etle lama. Sekarang etle baru, pemberitahuannya tidak lagi dilakukan dengan surat, tapi kepada nomor handphone yang ada di database di Telantas Polda Metro Jaya. Lewat WA? Lewat WA. Mengirim surat itu kan butuh waktu untuk mencari alamat, membuat surat, ya toh, perjalanan menuju lokasi pengiriman. Tapi kalau WhatsApp kan sudah ada nomor langsung masuk. Kurang dari setengah menit sudah masuk notifikasi kepada pelanggar. Dan bisa dilakukan lebih cepat. Dan dilakukan lebih banyak lagi. Kalau surat misalkan sehari 600 atau 700, melalui WhatsApp ini bisa 2.500 dalam sehari. Apa gua kata? Tapi ada tuh Pak, ada tadi apa cakra presisi. Cakra presisi ada yang lebih brutal lagi Pak, cara masuk ke rumah orang Pak. Namanya kalau saya cakra birawai Pak. No! Goblok! Oh beda ya, ini cakra birawai, cakra presisi. Beda bro, itu mah yang dulu itu bro. Kamera sudah rata di seluruh DKI Pak belum? Jumlah kamera ini 127 ditambah 10 titik berarti kurang lebih 137. Kalau dilihat dari jumlah wilayah DKI Jakarta, luas wilayah DKI Jakarta masih kurang. Etle yang ada sekarang ini tidak mampu mengcover titik-titik yang misalkan jalan-jalan yang tidak ada etle yang statis. Kalau dilihat itu perbandingan antara jumlah wilayah, luas wilayah DKI Jakarta dengan etle yang statis dipasang ini kurang. Maka untuk mengatasi kurangnya etle statis, kita buatkan etle mobile yang bisa kemana-mana, bergeser kemana-mana. Itu pun masih dianggap kurang. Etle itu ternyata bisa membantu para istri untuk mengetahui kalau suaminya bawa ceweknya tuh kira gitu kan. Lu gitu bro? Bener lu tuh kayak gitu. Wah parah kameramen gue nih. Yang kita lihat adalah pelanggaran pada saat itu dilakukan oleh kendaraan nopol berapa. Kalaupun nanti di dalamnya ada supir dan orang lain, kita tidak punya ke arah situ. Yang jelas kita mengcapture kendaraannya, nopolnya berapa, baru kita sampaikan kepada pemilik kendaraan. Pas kebetulan misalkan ada orang lain di sebelah kiri, bukan menjadi tujuan kita. Ya. Tapi yang di capture itu nggak semua mobil kan, hanya yang terlihat ada pelanggaran tidak memakai sabuk atau apa kan? Betul. Jadi sistem kita yang berjalan sekarang ini memang diperintahkan. Jadi secara teknologi memang memerintahkan pelanggaran misalkan penggunaan handphone, otomatis akan meng-capture. Tapi kalau yang tidak menggunakan handphone ya tidak di-capture. Kemudian menginjak marka misalkan, melanggar marka. Kemudian kecepatan tinggi, kemudian menerobos lampu merah, tidak pakai helm, tidak pakai sabuk pengaman. Jadi teknologi ini sudah bisa kita arahkan. Kalau apa? Artinya kalau ketangkep dapat surat cinta, informasinya bisa melalui WhatsApp sekarang. Tetap surat kalau misalkan tidak ada di dalam database Ranmor kita, tidak ada nomor handphonenya, surat tetap kita jalankan. Tapi ada kabarnya langsung polisi datang ke rumah. Polisi datang ke rumah dalam rangka apa itu polisi datang ke rumah langsung? Saya dengar begitu. Nah, mana ada? Katanya ngasih Ngaco omongan itu. Itu mungkin terlibat judi online kali itu begitu. Bisa jadi makanya langsung dijemput. Langsung Judi online ya. Iya, ini kan tadi sudah jelas melalui surat cinta, ya kan, WhatsApp. Nah, untuk kita mendapatkan surat cinta atau WhatsApp itu, terus selanjutnya kita prosedurnya mau ngapain nih Pak? Setelah mendapatkan notifikasi di handphone kita sebagai pemilik kendaraan, di situ akan diberitahukan nomor referensi. Di dalam WhatsApp itu jelas nomor referensi. Kemudian nomor polisi, kemudian ada website yang bisa dibuka. Pemilik punya kewajiban untuk menyelesaikan ini melalui website atau datang ke Subdit Gakum atau datang ke
samsat dimanapun di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Oh, sini ngopi. Misalkan mobilnya terblokir, datang ke Samsat Jakarta Selatan, datang ke Samsat Jakarta Utara, di situ sudah ada unit yang akan melayani untuk masalah penyelesaian buka blokir. Kemudian kembali tadi, ketika kita sudah menerima informasi bahwa mobil kita ditilang, ada website bisa dibuka. Oke. Kemudian di situ ada kesempatan kita juga untuk menyanggah. Kalau misalkan itu bukan nomor polisi saya, misalkan nopolnya digunakan oleh orang lain, kemudian sanggahan bisa langsung datang ke Subdit Gakum atau bisa di dalam website itu. Ada kolomnya bahwa ini bukan mobil saya. Mobil saya misalkan Innova, tapi ternyata ini dipakai di mobil Avanza. Ditunjukin STNK-nya, otomatis itu batal untuk dilakukan berarti penilangan. kita punya hak untuk klarifikasi nih. Ada. Tentang kepemilikan kendaraan. Pertama bisa datang langsung ke sini, Gakum. bisa datang langsung ke samsat-samsat yang ada di bisa. DKI Jakarta, atau bisa melakukan penyanggahan di dalam kolom yang ketika kita membuka website itu. Ada perintah nanti di situ menginput nopol, menginput nomor referensi. Nah, nomor referensi itu didapat pada saat kita mendapatkan notifikasi dari petugas. Kering-kering kelihatan tuh. Oke. Nopolnya sekian, nomor referensinya sekian. Nah, itulah nanti diinput. Kalau sudah diinput, nanti ada perintah untuk membayar. Perintah untuk membayar itu nanti muncul brifa. Brifa itu adalah untuk pembayaran berapa denda tilang yang harus dilakukan melalui BRI. Oh, berarti artinya tapi enggak ini kan Pak, kalau masyarakat itu kan dikhawatirkan tuh, wah males aku datang gitu kan, kalau nggak ada kayak calo, nanti gue dioper-oper gitu nggak Pak untuk ngurus etle? Maka itu dengan adanya website kemudian dibuka sendiri, bisa langsung menyelesaikan sendiri. Satu pintu. Satu pintu. Dan dendanya juga besar. Dendanya sementara ini maksimal. Maksimal. Ya 500.000. Kemudian nanti pada saat putusan pengadilan, kelebihan dari denda yang sudah disetor itu bisa diambil kembali sesuai dengan putusan dari pengadilan. Yang bener nih. Kemudian terkait dengan etle, Ya. ada perlakuan khusus terhadap motor dan mobil listrik. Oh gitu. Ya, sesuai dengan Pergub nomor 88 tahun 2019 bahwa untuk gage, mobil Ganjil genap. ganjil genap gage tidak diberlakukan. Tidak diberlakukan. Jadi Mobil bebas listrik gage. kendaraan listrik tidak diberlakukan. Mobil listrik tidak dikenakan pelanggaran gage. Kok Ganjil begitu? genap. Iya, berdasarkan keputusan Peraturan Gubernur nomor 88 tahun 2019. Oh, karena masih dikit kali unitnya ya. Tapi kalau misalkan ada pelanggaran di luar itu seperti misalkan tidak menggunakan sabuk pengaman, Tetap. kemudian handphone pada saat mengemudi tetap. Mungkin karena unitnya masih sedikit, jadi nggak bikin macet. Kan untuk gage itu kan untuk mengurangi kemacetan ya sebenarnya. Mengurangi pertama mungkin masalah polusi. Polisi Kemudian mengajak orang untuk menggunakan kendaraan listrik lebih aman. lebih aman. Atau mungkin lebih irit. Ya. Terkait dengan kebijakan pemerintah tentunya ini. Maka kita harus mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Tapi lu perhatiin nggak bedanya apa coba di mobil listrik sama bensin? Setahu gua di itu platnya ada birunya ya. Nah, platnya biru. Nah, ada biru tuh listrik berarti ya. Makanya ketika tercapture Nah, etle gage misalkan. iya. Oh ternyata Oh, bawahnya biru. Oh ini mobil listrik. Oke. Oh berarti itu nggak bisa ditangkap ya Pak? Tidak kena Kalau pelanggaran gage. gage. Kok gage? Gage. Tapi kalau ada kecelakaan lain melibatkan mobil ini ya tetap penanganan seperti biasa. Melanggar lampu merah juga kena. Nah, tetap. tetap. Gage saja. Gage saja. Nah, sekarang tuh banyak pakai motor. Mana apa sih? Ngomong apa deh gue? Itu dan banyak sepeda listrik atau enggak motor listrik yang dikendarai oleh anak-anak. Ini Ya. gimana? Jadi mau mentang-mentang itu bukan motor, tapi kan tuh listrik gitu gimana? Ya. Kalau kita lebih menyarankan penggunaan sepeda listrik itu digunakan untuk di komplek-komplek. Tidak disarankan untuk masuk ke jalan raya. Motor listrik ada aturannya. Penggunaan legalitas untuk mengemudikan motor listrik pun sama dengan motor biasa.
yaitu SIM C. Tapi kalau sepeda listrik kan tidak ada. Dan melihat permasalahan di jalan raya di kota Jakarta ini, kalau sampai sepeda listrik masuk Jakarta itu kan rawan. Iya. Maka kita menghimbau untuk penggunaan sepeda listrik itu hanya digunakan di jalan-jalan yang sepi seperti di komplek perumahan. Tapi ketika ada masyarakat yang menggunakan itu, kita hanya menghimbau juga. Kita tidak juga bisa melakukan penindakan, misalkan menilang. Menghimbau saja kepada. Menghimbau aja ya. Pak, lebih bagus kendaraan listrik yang Bapak pakai atau anak pakai, karena ini masih kategori sepeda listrik, lebih bagus digunakan di tempat-tempat yang lebih aman dibandingkan dengan di jalan-jalan utama misalnya. Tapi kalau motor listrik, daftar di Samsat dan dapat nomor polisi, STNK, BPKB. BPKB juga sama gitu, sama yang konvensional sama. Biasa sama. Sepeda listrik tidak ada, maka disarankan digunakan di kawasan-kawasan kecil. Kan ada nomor rangka, oke. Ya. Nomor mesin gimana? Nomor mesin ada. Oh, ada juga. Motor listrik, motor mesinnya ada. Ada nomornya ya, mesinnya. Ya. Oh. STNK tetap ada juga. STNK untuk motor listrik tetap ada. Kita keluarkan, kita terbitkan, ada nopolnya, kemudian ada STNK dan BPKB. Terus bayar pajak juga sama. Bayar pajak jelas ada bayar pajak, tapi besarannya saya tidak paham. Kayaknya lebih murah deh, ya, daripada motor. Mungkin lebih murah. Iya, lebih murah deh ya. Begitu juga dengan mobil. Demikian juga dengan mobil. Kalau masalah besaran saya kurang hafal berapa untuk listrik, mobil listrik dan motor listrik ya. Tapi saya yakin ada kebijakan pemerintah. Oh gitu. Sekarang aja armada-armada untuk Polri atau enggak TNI juga ada listrik juga tuh ya. Ya. Sudah mulai motor pengawal sudah menggunakan motor listrik. Ya. Mobil-mobil Polantas menggunakan motor listrik, mobil listrik. Sudah banyak sekarang. Di Polda tuh ada tuh. Wow, banyak mereknya Gesit kan saya. Ada Gesit, motor Gesit. Kemudian Ioniq 4 kita Ioniq, pakai. waduh, Ioniq 4 mobil. lagi. Tapi itu keluaran Indonesia atau buatan Indonesia atau luar? Ioniq kan Hyundai. Ioniq kan Hyundai. Kalau Gesit Indonesia ya? Ya. Motor Gesit. Tapi kalau untuk di tingkat kecelakaan sudah ada datanya belum untuk kendaraan listrik itu? Ada. Gimana? Kendaraan yang kecelakaan yang melibatkan motor dan mobil listrik selama tahun 2024 itu jumlahnya 94. 94. Masih sedikit, tapi walaupun sedikit saya berharap justru tidak ada. Jangan main handphone mulu. Dikit-dikit handphone. Sudah ada berapa nih kendaraan R4-nya lantas untuk mobil listrik? Mungkin di tiap Polres juga ada. Di Subdit Gakum ada. Kemudian di Patwal ada. Di Patwal itu kurang lebih ada 5. Subdit Gakum ada 1. Kemudian di PJR juga ada. Kurang lebih kita sudah punya kurang lebih 15 unit kendaraan roda 4 listrik. Kalau motor listriknya banyak. Di Patwal terutama. Motor listrik Gesit. Kemudian ada Zero. Itu banyak. Itu bisa dipakai buat ngejar tuh, Pak? Untuk pengawalan yang lebih besar ada bisa. Tapi kalau untuk yang kecil-kecil misalkan digunakan untuk polwan. Ya. Ngepost di daerah mana yang tidak terlalu jauh menggunakan kendaraan listrik. Ya Patwal kan harus kencang, Pak ya? Patwal. Zero juga kencang. Cukuplah untuk mengawal. Apa? PJR ini juga harus cepat ya? Beda kalau di PJR kan tidak ada roda 2 untuk melakukan pengawalan. Yang ada pengawalan kan di Patwal. Itu ya. Menggunakan motor listrik. Kalau di PJR mobil listrik. Tapi kalau di Patwal ada motor listrik, ada mobil listrik. Dan yang dipakai untuk pengawalan itu yang kapasitas lebih besar. Kalau yang kecil-kecil hanya untuk itu tadi polwan misalkan mau ngepost di mana. Itu ada targetnya untuk di tahun ini akan ada berapa unit mobil listrik penambahan? Kita menerima barang ini dari pusat, dari Korlantas. Dari Korlantasnya ya. Untuk lalu lintas sendiri di Polda Metro Jaya tidak mengadakan pengadaan mobil motor, itu tidak melakukan. Tidak melakukan. Kita menerima saja. Oke. Kalau misalnya pengawalan untuk pribadi, kendaraan pribadi, katanya itu kita bayar. Gimana, Pak? Kendaraan pribadi? Iya, kata bayar.
Sebetulnya Sebelum gini. jawab itu, kita akan masuk ke segmen 2 nih, Bro. Ya kan? Kita masuk ke segmen 2 karena akan ada iklan masuk. Guys. Setelah kurang lebih 14 tahun berdiri, Toraja Melo semakin gencar untuk membawa produk tenun lokal, bukan hanya untuk pasar domestik, tapi juga dapat menyasar pasar global. Toraja Melo bekerja sama dengan para komunitas penenun dan para perempuan penenun di beberapa daerah yang belum terlalu terekspos produk tenunnya untuk memasarkan hasil karya mereka, bukan hanya untuk pasar lokal, tapi juga pasar global. Salah satu jenis tenun yang ingin dibawa oleh Toraja Melo adalah tenun gedogan yang merupakan teknik kuno menenun yang mana lungsi dipasang di satu ujung ke tubuh penenun dan ujung lainnya ke objek kuat seperti pohon atau tiang. Sebagai slow lifestyle social enterprise, Toraja Melo ingin berfokus melestarikan dan memasarkan produk tenun gedogan tersebut sebagai salah satu warisan budaya Nusantara kepada pasar global. Salah satunya melalui kerjasama dengan Sarina Duty Free yang baru diluncurkan pada November 2022 yang lalu. Sekarang masuk ke segmen 2. Tadi pengawalan tamu negara itu sudah protapnya ya, itu dari Lantas. Nah sekarang kalau pribadi itu gimana tuh? Apakah boleh? Kalau boleh, apakah ada persyaratannya, Pak? Ketika polisi dimintain untuk sebuah pengawalan misal oleh orang, oleh organisasi, oleh pemerintah, selama kita mampu, kita harus layani. Masyarakat umum, mau pengusaha, mau pedagang, boleh saja. Kalau memang ada kesempatan untuk melakukan pengawalan, boleh saja. Misalkan ada orang yang perlu pengawalan ketika ada pernikahan misalkan, untuk kelancaran di jalan, keselamatan di jalan, boleh. Cara ngurus-ngurusnya seperti apa, Pak? Tinggal komunikasi aja. Mungkin kenal person to person, atau mungkin membuat surat. Boleh, banyak cara untuk bisa sampai tujuan kita, misalkan minta pengawalan. Misalkan kita punya kawan komunikasi, Pak, saya mau minta pengawalan gini, kemana nih? Oh, ke sini, ketemu di sana, sini. Atau pakai surat, boleh. Ketemu dengan orang langsung, boleh. Tapi harus memenuhi administrasinya nggak? Nah itu kalau bicara administrasi tidak ada kewajiban sedikit pun dari mereka untuk memberikan uang bensin dan lain-lain. Ada memang, walaupun kalau pengawalan jauh, kemudian sementara jatah bensin terbatas dari dinas, itu lain masalah. Misalkan teknis lah, misalkan orang menilai kasihan juga nih polisi kena hujan-hujan, pengawalan jauh dan lain-lain. Dikasih makan lah, wajar dikasih makan. Uang rokok lah, wajar. Asal sewajarnya. Iya. Asal jangan arogan aja. Kan gitu ya kan. Kalau ada mobil lihat, wah misi gitu. Di dalam pengawalan pun sudah ada SOP-nya. Contoh cara meminta jalan. Memberhentikan orang. Ya, ingin melanjutkan perjalanan itu. Udah dibekali. Ada pelatihan khusus untuk pengawalan. Namanya pengawalan itu kan sudah meminta kepada orang lain untuk diberikan prioritas. Maka kita pun pada saat meminta punya aturan tersendiri. Tidak boleh namanya arogan, sewenang-wenang, membunyikan sirine sekuat-kuatnya. Itu juga ada aturannya. Bro, gua aus bro. Ada nggak air bro? Oke. Air bro aus banget tuh Pak. Minum dulu Pak. Bu. Ada minum, silakan ada minum. Air putih doang mah ada. Yang air dukun sama air itu boleh tuh. Astagfirullahaladzim. Kebetulan ada cemilan juga di pojok. Oh, cemilan bro? Ada. Nah, dari tadi kek. Lu. Ada cemilan. Wah, Air putih aja lebih bagus nih. Ruti. Katanya ada Indomie. Enggak ada. Indomie pesen dulu, boleh. Boleh. Kita udah jadi tamu, minta cemilan tuh. Makan. Yang makan ya. Saya mau nanya juga di pojok. Nah, lu nanya dah. Gantian. Gimana nih kalau untuk razia-razia di lapangan nih, atau polres masing-masing, atau cuman gakum doang, atau cuman polsek-polsek? Syarat-syaratnya apa mereka untuk razia? Pertama kita harus mendasarkan kepada surat perintah pimpinan dari tingkatan misalkan Polres.
Kapolres sebelum mengeluarkan surat perintah tentunya kan sudah diatur berapa dari sabara, berapa dari lalu lintas, berapa dari serse, intel dan lain-lain. Kemudian target daripada operasi ini apa, kemudian cara bertindaknya seperti apa, itu nanti sudah dijelaskan oleh pimpinan nanti yang akan memimpin. Termasuk di dalam surat perintah juga itu ada perintah-perintah cara melakukan tindakan, kemudian anggota kita yang terlibat siapa dan lain-lain, target operasi kita dan lain-lain, itu dituangkan dalam surat perintah. Razia itu dilakukan dalam rangka mempersempit gerak para pelaku tindak kejahatan. Oh my God! Tapi sebelum masuk ke pertanyaan yang segmen kedua, yang agak serem, Bang Imo punya tips bagi pengguna, awalnya Bang Imo ya, bagi pengguna mobil taksi online. Ya. Itu harus pertama dicek bagian belakangnya. Ya. Itu apakah ada barang-barang mencurigakan. Ya. Dan yang kedua itu beri pertanyaan-pertanyaan random yang kalau bisa dijawab sama supirnya, karena tujuannya adalah ini dalam keadaan ngantuk atau mengonsumsi obat ya. Kayak gitu. Itu dari Bang Imo tuh itu. boleh. Tapi harus pintar juga dia bertanya dengan supir. Jangan supir merasa diinterogasi. Ini penumpang menginterogasi saya atau gimana nih? Ngobrol seperti biasa, tinggal di mana, ya kan, keluarga sudah ada, anak istri atau belum, gitu kan, berapa jam dalam sehari bekerja dan lain-lain, sambil melirik lihat situasi ini. Dari tanda-tanda kendaraan ini, mulai dari nopolnya kita hafal, wajah dari pengemudinya hafal, kemudian di dalam kendaraannya ada apa-apa. Ini sebagai penumpang harus bisa melatih diri untuk bisa menjaga diri kita sendiri, dengan salah satunya cara itu. Nah, Bang Imo mau nanya sesuatu nih, agak lebih, wah sekarang ini agak serem nih Pak Ujo. Nah, dalam waktu berdekatan di wilayah hukum Polda Metro terjadi sering adanya fenomena truk maut. Ya. Itu, apakah ada yang salah di mananya nih, human error-nya atau dari kendaraannya Pak? Menurut dari lantas gimana Pak? Yang menyebabkan terjadinya laka lantas itu pertama mulai dari human error, lebih kepada pengemudinya, kesiapan dia secara mental, kesiapan dia secara fisik, kesiapan dia menguasai kendaraan. Kemudian yang kedua, misalkan ada gangguan alam, mulai dari jalannya, kemudian situasi hujan, panas terik dan lain-lain, itu mempengaruhi, jalan berlubang dan lain-lain mempengaruhi. Yang ketiga adalah pengaruh dari kondisi kendaraan itu. Maka ada kewajiban bagi kendaraan-kendaraan besar maupun kendaraan yang kecil untuk mencek bagaimana kondisi lampu, bagaimana kondisi rem dan lain-lain, apalagi angkutan berat yang bisa mengangkut barang-barang yang mempunyai kapasitas besar, yang bila terjadi kecelakaan maka akan memakan korban banyak. Itu diwajibkan untuk secara rutin dia melakukan pengecekan terhadap kendaraan, terutama masalah rem. Iya tuh rem tuh. Gue tahu kan bro, yang kejadian tuh yang di Tangerang itu 2 tuh, yang truk terus nabrak anak kecil. Terus yang baru yang di Sleepy. Ya. Kok bisa dalam waktu berdekatan gitu loh. Dan ini kenapa? Apakah dari kendaraan truk yang udah nggak layak jalan gitu. Terus dari pihak polisi sudah melakukan ini belum Pak? Kayak memanggil perusahaan-perusahaan armada ekspedisi yang menggunakan truk-truk itu, apakah sudah ada sampai melakukan pertemuan kayak gitu nggak sih Pak, untuk regulasinya Pak? Di kita itu ada fungsi salah satunya yang disebut dengan preemptif. Preemptif, oke. Jadi kita dalam kegiatan preemptif itu melakukan pembinaan, pencegahan, kemudian dengan cara misalkan kita datang ke perusahaan-perusahaan angkutan umum, perusahaan-perusahaan angkutan barang, ke sekolah, ceramah dan lain-lain, bagaimana cara mengemudikan aman, bagaimana cara menghindari kecelakaan dan lain-lain, itu fungsi dari preemptif. Terus kita lakukan agar mereka paham tentang aturan berlalu lintas, bagaimana kesiapan dia pada saat mengemudi dan lain-lain, semua dilakukan dalam kegiatan preemptif. Kegiatan terakhir atau fungsi terakhir yaitu represif. Represif kita minimalkan, tapi lebih diperbanyak preemptif. Satu lagi preventif. Preventif misalkan kita melakukan pengaturan di jalan,
melakukan penjagaan dan lain-lain itu masuk kategori bidang preventif. Preventif. Ya. Jadi preventif lebih kepada menghimbau. Kalau sampai nggak ini juga represif deh. Represif itu langkah terakhir ketika melakukan kegiatan. Iya. Salah satunya adalah apa? Tilang. Tilang itu represif. Tapi ingat bahwa kita melakukan penilangan kepada mereka itu lebih kepada ingin mengingatkan para pengguna jalan, memberikan pembelajaran, edukasi bahwa ketertiban kita di jalan itu adalah keharusan bagi setiap pengemudi kendaraan bermotor. Diharapkan dengan kesadaran yang tinggi, tercipta ketertiban lalu lintas, aman, lancar, kecelakaan juga bisa kita minimalkan. Itu tujuannya. Tapi kalau menurut Bang Imo nih, kalau boleh ngasih masukan, apakah mungkin dari lantas sudah ada programnya lagi nanti? Kalau dari Bang Imo gini, diberlakukan aja tuh kayak checkpoint, atau enggak kalau misalnya ribet untuk menyediakan tempatnya, yaudah Polri dari lantas bekerja sama dengan SPBU itu kalau ada pengisian truk itu langsung dicek semua tuh dari mesin, dari rem, itu jadi kayak checkpoint di situ Pak. Kayak dulu kan suka ada uji emisi, nggak usah dicek uji emisinya aja gitu loh. Tapi seluruh dari human supirnya dari itu pastinya ada tuh Pak di setiap ada. Kayak gitu. Kita bergabung dengan rekan-rekan dari Dishub, dengan dari TNI, kemudian dari Satpol PP melakukan kegiatan salah satunya yang disebut dengan ramcek. Kegiatan ini biasanya lebih banyak dilakukan ketika menghadapi event-event besar. Misalkan mau Lebaran, mau Tahun Baru, mau Natalan. Di tempat-tempat tertentu kita lakukan penindakan terhadap mereka. Bukan hanya penindakan, melakukan pemeriksaan. Tapi di luar dari kegiatan itu pun secara rutin kita bekerja sama dengan Dishub DKI Jakarta. Melakukan pengecekan kendaraan di terminal mana. Di dalam pengecekan itu bukan hanya kepada unit kendaraannya, tetapi pengecekan kepada sopirnya. Misalkan kita melakukan tes urin, apakah dia dalam mengemudi ini menggunakan narkoba atau tidak. Kemudian yang kedua, kita menggunakan alat untuk mendeteksi apakah dia menggunakan alkohol atau tidak. Itu kita bawa. Pengecekan tes urin dan pengecekan terhadap penggunaan alkohol. Rutin dilakukan dan diperbanyak ketika menghadapi kegiatan-kegiatan besar. Itu tuh biasanya kalau supir itu kalau nggak terindikasi obat-obatan paling itu kayak ngantuk, kayak menyepelekan ngantuk itu. Ya, betul. Benar Pak. Maka untuk supir-supir itu harus bisa memperhitungkan istirahat kapan, kemudian mulai bekerja kapan, kemudian istirahat kembali kapan, narik kendaraan lagi kapan dan lain-lain, karena itu akan mempengaruhi daya, kemampuan, stamina seseorang dalam mengemudi. Akan terpengaruh konsentrasi seseorang ketika dia kurang tidur, secara fisik mungkin dia lemas, secara konsentrasi juga dia bisa turun. Kalau konsentrasi sudah tidak konsen betul dalam mengemudi, itu rawan. Fisik juga demikian, keadaan lemah dan lain-lain, itu akan mempengaruhi. Dari kondisi pengendara itu harus dicek, kondisi kendaraan juga harus dicek. Nah sekarang kalau itu semua sudah normal, untuk area-areanya nih mereka harus memperhatikan juga nggak? Misalnya jalur ini tidak boleh di kendaraan berat, atau berat. Itu ada nggak Pak kayak gitu? Kalau di Jakarta ada. Contohnya jalan protokol di Sudirman Tamrin, Gatot Subroto, kemudian tol dalam kota. Bagi kendaraan berat seperti pengangkut pasir, tanah, kemudian alat-alat bangunan itu boleh operasional di atas jam 22. Di atas jam 22, oke. Ya, kemudian sampai jam 5 pagi. Lewat itu dia tidak boleh melintas lokasi yang tadi saya sebutkan. Apalagi mereka harus mutar. Harus mutar ya? Ya. Karena ada pembangunan itu kan Pak, yang tahap berapa itu MRT itu ya? Ya, jadi harus tetap malam tuh harus. Ya. Mobilitasnya harus malam gitu ya? Mobilitasnya malam. Tapi sekalinya kecelakaan truk, korbannya banyak. Tapi kalau motor ya paling adu banteng antara motor dengan motor misalkan. Tapi kalau truk misalkan remblong, bisa dihajar beberapa mobil di depan. Itu dia. Mobilnya berat, ya kan? Itu dia, Pak. Remnya blong, yang dihajar bisa 5 mobil. 6 mobil ke depan. Kalau dari lantas, bagaimana untuk memberikan tipsnya bagi kita nih yang sudah benar dan menaati peraturan, tapi untuk menghindari kecelakaan yang tak terduga itu, Pak? Oke.
Gimana tuh Pak? Pertama tentunya kita sebagai umat manusia yang beragama, Ya. Kita tidak boleh lupa sama Yang Maha Kuasa. Kalau dalam agama Islam ucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum jalan. Magic word. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya kita harus mampu mengendalikan emosi. Ketika ada mobil yang nyalip dengan kencang dari sebelah sisi, kemudian kita tidak mampu mengendalikan emosi, kemudian kita kejar, kemudian kita adu fisik di jalan karena kesal dan lain-lain, maka disitulah dituntut orang bisa bersabar, mengendalikan emosi. Berikutnya adalah taati peraturan berlalu lintas. Semacet apapun di lapangan, di jalanan, tetap kita bersabar, ikuti aturan lalu lintas. Insya Allah tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Berikutnya adalah saling menghormati antara pengguna jalan. Ya. Tidak boleh arogan. Ya, tidak boleh arogan. Tidak boleh arogan. Dan lebih bagus lagi, minimalkan penggunaan klakson. Kalau tidak perlu sekali, klakson itu nggak usah lah dipijit-pijit. Klakson itu kan sebenarnya Itu membuat orang benci juga sebetulnya. Apalagi cara mijit klaksonnya tidak aturan. Panjang, seolah-olah ada sesuatu yang harus dia minta prioritas dan lain-lain. Nggak perlulah menghidupkan klakson lama-lama. Tati, bersabar. Bersabar. Tapi fungsi klakson tuh menurut saya juga gini Pak, untuk menunjukkan kehadiran kita. Tahu-tahu kan kita nggak, pengendara nggak tahu kalau kita ada di belakang, jadi kita klakson. Oh, berarti ada motor di belakang. Kehadiran kita kan berarti. Itu tadi, karena dia konsentrasi dengan apapun, maka dia bisa berkonsentrasi mengendalikan kendaraan dengan baik. Di depan ada mobil, tidak ada mobil dan lain-lain, dia tetap konsentrasi. Ada golongan namanya belok sen kanan belok kiri. Itu gimana menurut Pak coba? Belok sen kanan belok kiri. Coba aja dong. Kaum ibu-ibu tuh Pak pertama Pak. Itu gimana Pak untuk mengatasi itu Pak? Pasti Bapak ada cerita dong kalau nilang ibu-ibu gimana? Wah, ibu-ibu mama dilawan ya kan? Gaji kamu. Dalam proses penerbitan SIM itu kan salah satu yang harus dilakukan adalah pengetahuan tentang mengemudikan kendaraan bermotor. Ya. Kemudian perilaku itu uji kompetensi. Jadi legalitas untuk bisa didapatkan seorang untuk mendapatkan SIM itu tadi melalui tahap-tahapan, mulai dari prakteknya teori. Prakteknya meyakinkan kepada dirinya sendiri dan kepada petugas bahwa dia bisa mengendalikan, bisa mengemudikan kendaraan dengan baik. Kemudian diuji kemampuan teorinya. Juga demikian. Dia harus paham kecepatan berapa yang harus dia lakukan ketika ada di jalan raya dengan tanda seperti ini, dia harus paham. Kemudian tanda rambu-rambu seperti ini dia harus paham. Kemudian garis pembatas di jalan raya antara putus-putus dengan tidak putus-putus dia harus paham dan lain-lain. Maka disitulah teori dipraktekkan atau teori diberikan kepada para pemohon SIM sebagai uji kompetensi. Kalau dia tidak lulus, ya tidak lulus. Tidak lulus secara kemampuan dia mengemudi, tidak lulus karena kemampuan pengetahuan tentang aturan berlalu lintas. Kalau dia lulus berarti legal dia. Mendapat legalitas dari negara bahwa Anda punya legalitas untuk mengemudikan kendaraan. Sama kayak SIM, SIM. Itu dia. Iya. Pakai SIM. Apa namanya kalau itu? Test drive. Test drive apa? Apa pokoknya yang di simulator. Tapi harusnya kalau untuk bagi pengendara yang kendaraan besar tuh harus ada khusus juga Pak, ada penambahan untuk verifikasi. Ada peningkatan Pak untuk golongan SIM. Kan? Misalkan dia akan memohon untuk SIM B misalkan. Dia wajib punya SIM A. Ya. Dari B naik ke B1 dia harus punya SIM B. B2 sama dia punya kewajiban 1 tahun SIM di bawahnya. Tidak langsung seseorang mendapatkan SIM B1, SIM B2 nggak bisa, itu bertahap. Harus ada ini bro, tambahan dari gua. Uji blind spot itu penting Pak. Uji blind spot. Itu Pak. Uji blind spot nih kita kendaraan nggak bisa yang blind spot itu titik buta. Titik buta yang tidak bisa dilihat oleh pengemudi.
Iya. Koper Misalkan kan juga truk-truk besar bahaya. ya, mobil-mobil Pertamina yang bawa angkutan apa itu minyak ya, solar dan lain-lain itu blank spot. Blind spot. Titik Blind. buta. Blank apa blind? Blind buta. Blind spot. Blind spot. Titik buta. Makanya Itu kan dia gitu. harus punya keahlian khusus untuk membawa mobil-mobil yang secara bodinya besar. Iya. Coba lu tes nih. Lu tes lu naik truk nih. Pas lu lihat, oh nggak ada apa-apa. Pas lu turun, pada motor samping, sepeda. Wah, coba lu tes ya. Udah pernah lo buat. Oh iya, nggak kelihatan loh. Gitu. Itu harus ada uji khusus juga tuh bagi yang Harus dilatih betul. dilatih. Orang yang tidak pernah bawa mobil besar, Heeh. truk besar, bus gitu dan lain-lain, dia tidak akan mampu langsung bisa. Pasti akan menyesuaikan dulu dan butuh latihan. Itu SIM-nya SIM apa Pojo? B2. B2. Yang besar-besar itu B2. B2 umum. Kalau B1? B1 untuk mobil yang lebih kecil lagi volumenya. Kemampuan mengangkutnya volumenya lebih kecil lagi. Apa yang kayak model apa truk box gitu ya? Truk ankle gitu ya. Kayak gitu. Lu bawa apaan B2 lu? B2 bawa bajai, nggak berlaku. Kan, ya? Truk aja gandengan, lu enggak? Truk aja gandengan. Kalau Pak Ojo nih udah dari di tim Cakra ini di lantas ini udah berapa lama, Pak? Pernah di reserse nggak, Pak? Saya di fungsi Binmas pernah. Binmas pernah. Ya, Kabago pernah. Di Lantas juga cukup lama. Di Intel juga saya pernah. Oh, Intel pernah. Ya, di bagian pembinaan SDM gitu ya, personil pernah. Nah, apa lama ya di ini ya? Lama, orang lama kita. Yoi. Nanti udah keliling ya Pojo ya? Udah keliling. Dakum aja ya? Udah keliling, tapi di Jakarta aja. Jakarta aja. Jakarta aja. Itu makanya di tiap ininya kantongnya banyak banget surat tilang semua tuh. Lebih lama di situ ya kan. Surat tilang. Sekarang nggak ada lagi surat tilang. Nggak ada. Hal-hal tertentu yang boleh ditilang. Salah satunya adalah, kendaraan yang sengaja dia melepaskan plat nomornya. Sekarang kita bisa melihat tuh banyak tuh fenomena orang motor terutama plat nomornya yang belakang nggak ada. tidak ada di belakang. Ada dua kemungkinan. Pertama sengaja, yang kedua tidak sengaja. Sengaja bisa menghindari etle, bisa menghindari tanggung jawab ketika dia ada masalah, kabur biar identitasnya dia tidak terbaca. Iya. Tidak disengaja, mungkin karena jatuh, karena rusak dan lain-lain. Harapannya adalah pasang plat nomor itu untuk keamananmu. Bukan berarti lari dari tanggung jawab, platnya dibuang. Kalau dia beda, Pak. Dapat 2 plat nomor. Disangka 1 buat cadangan. Dia masuk 1 doang. Gitu, itu nggak buat cadangan, bro, depan belakang itu. PA. Begitu deh, Pak. Cuma satu, dikira cadangan kali, Pak. Buat cadangan gitu. Iya. Maka dipasang cuma 1. Iya. Padahal yang ngomong yang Gue ya. Itu gue ya. Goblok. Yang terpenting adalah saling menghargai sesama pengguna jalan. Wes. Sadar bahwa ini adalah jalan umum, bukan milik kita. Kemampuan mengendalikan emosi juga dituntut agar terhindar dari kecelakaan. Mantap. Tapi ini kayak udah masuk barusan closing statement tuh kayaknya tadi itu ya. Tapi kalau mungkin dari Pak Ojo punya sosialisasi lagi untuk mengenai atlet, boleh Pak? Apa Pak? Program yang baru nih nanti atau atlet? Iya. Jadi saya sampaikan tadi, dalam penindakan menggunakan etle, bukan berarti kita ingin melakukan penindakan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Tapi kita lebih kepada edukasi, pembelajaran kepada masyarakat, sehingga dengan adanya etle itu terbangun kesadaran hukum, terbangun kesadaran ketertiban dalam berlalu lintas. Saya perlu sampaikan juga sekarang, dilarang keras untuk polisi nyanggung di tikungan. Oh gitu, dilarang tuh. Sekarang sudah nggak ada lagi kan, udah disampaikan di lantas, tidak ada penilangan secara manual dilakukan razia terhadap pelanggaran. Di flyover. Kita lebih kedepankan etle. Etle ya. Dengan etle, dengan memanfaatkan teknologi yang
mau tidak mau polisi harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Salah satunya adalah penggunaan ET di dalam melakukan penindakan. Oh, berarti nggak ada lagi polisi yang di tikungan pinggir jalan untuk razia secara manual. Polisi jadul itu. Polisi jadul. Oh, berarti polisi tua nih, polisi jadul tua. Terima kasih Pak Ojo jadi bintang tamu. Oke. AKBP Ojo Ruslani menjadi bintang tamunya Bang AKBP Ajun Komisaris bukan polisi. Bang Imo di program Modus Imo Bedul Show. Jangan lupa tonton juga di programnya Healing dulu guys. Oke, terima kasih. Biar makin gocer sreset.